Permisi. Halo sahabat Kopi Indonesia. Salam optimis buat Anda semua. Seperti yang Anda lihat, saat ini kami sedang berkunjung di kediaman keluarga Bapak Toha di Kota Jajak, Banyuwangi. Yang mana nantinya akan kami share kepada Anda semua kegiatan-kegiatan sosial yang keluarga besar ini lakukan. Kenapa kami sebut keluarga besar? Karena Bapak Toha ini tidak hanya melibatkan istrinya, tetapi melibatkan keluarga-keluarga beliau, dan bahkan melibatkan banyak orang di sekitar sini. Pastinya luar biasa, sahabat Indonesia. Dan sambil saya menemui mereka, kami ingin Anda melihat terlebih dahulu kegiatan-kegiatan sosial seperti apa yang keluarga ini lakukan. Oke?
Nah, sahabat Hobi Indonesia, seperti yang Anda semua bisa lihat, saat ini saya sudah dipersilakan masuk nih sama mereka. Dan beliau-beliau ini nih, keluarga besar dari Bapak Toha yang tadi sempat saya sebut di awal. Dan seperti biasa, sebelum kita nantinya mengajak mereka berbincang-bincang, kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu mereka satu persatu. Dimulai dari mbaknya yang di ujung. Boleh tahu namanya, Mbak? Nama saya Dewi Sartika. Oke, sehari-hari ngapain, Mbak Dewi? Saya panggil Mbak aja dah. Saya sehari-hari ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oke. Terus boleh tahu Mbak Dewi alasan dari Mbak Dewi ini mau melakukan ini? Kami semua tahu kalau Mbak Dewi sama Mbak Binti ini adik dari Bu Umi, tapi tentunya kan ada alasan pribadi nih, ya kan? Membantu ini, mau melakukan ini. Boleh tahu alasannya? Alasan saya karena ini kegiatan yang baik, jadi saya memutuskan untuk membantu kakak saya. Itu aja? Iya. Luar biasa. Terus selanjutnya, boleh tahu namanya, Mbak? Nama saya Binti. Oke. Sehari-hari ngapain? Ngajar. Seorang guru? Iya. Oke, sama dengan Bu Umi ya? Iya. Oh, ngajar guru TK, SD? SD. SD ya? Oke. Terus, boleh tahu Mbak Binti alasannya? Seperti tadi tuh, Mbak Dewi tadi alasannya luar biasa tuh. Alasan saya selain membantu kakak saya, karena ini adalah suatu kegiatan yang positif untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi meskipun tidak ada bayarannya, mau melakukan? Insya Allah. Oke. Luar biasa. Oke. Selanjutnya, sahabat Indonesia, kita perkenalkan tuan rumahnya nih. Tapi meskipun tuan rumah, mereka yang melihat video ini kan tidak kenal, Bu. Jadi boleh tahu perkenalan diri siapa namanya? Nama saya Umi Nadifah. Oke. Terus sehari-hari saya di samping ibu rumah tangga, saya juga ngajar di salah satu madrasah. Oke. Madrasah itu kalau boleh tahu SD, SMP, SMA? Madrasah itu setara dengan SD di bawah naungan Departemen Agama. Setara dengan SD ya? Oke, luar biasa, seorang guru sahabat Indonesia. Terus, boleh tahu alasannya, Bu Umi? Karena saya lihat luar biasa tuh. Tentunya yang kita lihat tadi itu sahabat Indonesia, itu hanya sebagian aja kegiatan yang dilakukan oleh mereka ini. Hanya sebagian. Karena kita tentunya tidak sempat syuting-syuting, ada begitu banyak. Seperti itu. Alasannya apa sih Bu Umi? Kalau boleh di-share ke kita semua, kok mau sampean tuh menghabiskan waktunya dalam melayani orang lain ini? Awal mula saya melaksanakan kegiatan ini ya begini Pak. Kami itu di agama kami itu kan ada namanya peringatan Hari Besar Islam. Oke. Setiap kali mengadakan peringatan Hari Besar Islam itu kan banyak sekali biayanya, 1 jutaan. Nah, dari situ tuh saya berpikir bagaimana caranya ketika kita melaksanakan kegiatan hari besar itu yang sudah banyak menelan biaya, kan kita kan mendatangkan mubalik gitu ya. Mungkin kita cuma mendengarkan tausiah. Setelah selesai mendengarkan dari rumah sudah tidak terrealisasi. Kadang tidak terrealisasi ya. Kadang banyak juga yang terrealisasi. Saya punya ide bagaimana alangkah lebih baiknya ketika kita mengadakan kegiatan seperti itu ada beberapa anak yang kita santuni, anak yatim dan juga duafa. Jadi tidak sekedar ada tausiah, tapi juga ada santunan seperti itu ya. Alasannya itu aja di awal. Terus gini, kemudian dari situ saya punya ide. Ada timbul ide, kok di rumah ini banyak sekali
bukan di rumah saya aja, saya melihat ke sana kemari itu banyak sekali uang-uang receh, uang koin. Ya. Uang koin itu sisa-sisa belanja, mungkin kalau dikasihkan ke anak-anak untuk jajan itu kayaknya nggak mau, Pak. Oke. Disampar ke sana kemari. Oke. Terus saya punya ide. Akhirnya saya kan di rumah itu kan banyak sekali kaleng-kaleng kue seperti ini ya. Ya. Ini kaleng Lebaran ya. Ya, oke. Ini untuk apa? Supaya bisa bermanfaat. Oke. Nah, kemudian saya membuat stiker seperti ini. Idenya dari uang receh itu dan awalnya dari pengajian tadi. Oke. Kemudian saya punya ide, bikin stiker seperti ini, saya tempel, jadilah seperti ini, saya sulap seperti ini. Awal mulanya dari diri saya pribadi, keluarga saya sendiri. Saya masukkan uang-uang receh itu, selama sebulan saya buka ternyata kok banyak. Nah, itu langsung saya tasarufkan ke anak yatim. Waktu itu cuma ada 2. Ada 2 anak yatim. Hanya mampu untuk buat 2 orang ya, hasil koin itu ya. 2 anak yatim waktu itu. Terus setelah itu saudara saya kan ini, 3 ini. Kemudian si dia ini yang adik kedua ini tanya, itu untuk apa itu, Kak? Ya ini untuk uangmu yang receh itu kamu masukkan sini aja. Ngikut juga akhirnya. Akhirnya ngikut, kami 2 rumah. 2 rumah saya itu di bulan pertama 2 yatim, kemudian bulan ketiganya dapat 4 anak yatim. Setelah berkembang dari 2 rumah, setiap hari Pak Toha bikin kayak gini, terus ditaruh di situ. Tapi saya tidak istilahnya tidak mengajak beliau-beliau, cuman mereka yang bertamu ke sini melihat, bertanya, loh kok banyak sekali kaleng-kaleng seperti itu, untuk apa, Bu? Beliau membaca ini, tiada hari tanpa sedekah, biarpun sehari cuma 100 rupiah, insya Allah berkah. Akhirnya beliau minta dibawa ke rumah, ikut berkembang dan berkembang. Akhirnya saya kewalahan, bagaimana ini caranya kok banyak sekali yang ikut. Akhirnya ngajaklah ini. Getok tular ya? Iya, getok tular. Ya, dan luar biasanya Bu Umi itu tidak pernah meminta. Tidak begitu pernah meminta saya. Yang lain ini melihat terus merasa saya harus melakukan itu juga, luar biasa. Itu cerita awalnya ya. Dan yang diceritakan oleh Bu Umi ini tadi, sahabat Indonesia, adalah salah satu kegiatan utama mereka yang sejak awal terus nantinya berkembang nih kegiatannya. Ini salah satu kegiatan mereka yang luar biasa menurut saya, dan akhirnya melibatkan banyak orang ya, Bu. Dari pemikiran yang sederhana tadi untuk tambahan dana santunan, dan itu begitu bisa terrealisasi, banyak yang melihat, banyak yang ingin terlibat, seperti itu ya. Luar biasa. Itu aja alasan yang di awal ya, Bu ya? Iya, di awalnya seperti itu. Alasan sederhana yang luar biasa, Bu Mi. Terus, nah, yang di sebelahnya ini adalah Bapak Toha, suami dari Ibu Umi, sahabat Indonesia. Tapi nama lengkapnya kan kita tidak tahu, Pak. Bisa memperkenalkan diri, Pak, nama lengkapnya? Nama lengkap saya Toha Mutohar. Pak Toha Mutohar. Sehari-hari Pak Toha? Sehari-hari saya itu jual air isi ulang. Jual air isi ulang ya. Saya pikir seorang sultan, bukan ya? Bukan. Kayaknya terkenal seorang sultan di sini. Bukan ya. Air isi ulang ya, Pak. Iya. Terus begini, Pak. Alasan karena luar biasa yang dilakukan sama Pak Toha ini, sahabat Indonesia. Bahkan waktunya beliau sehari-hari itu, ini sekedar info ya, sahabat Indonesia. Mereka semua ini sebelumnya itu sebetulnya tidak mau untuk kita liput. Merasa tidak enak segala macam, seperti itu. Tapi akhirnya dengan sedikit perjuangan tentunya untuk meyakinkan mereka semua, dan setelah
setelah mereka tahu alasan kita untuk mengulik-ulik mereka ini untuk hal yang positif, akhirnya bersedia. Seperti itu ya Pak. Terus bisa di-share Pak Toha alasan Bapak ini loh mau sampai menghabiskan waktu, kita itu harus janjian dulu nih. Seperti ketemu Bupati Banyuwangi nih sahabat Indonesia, karena saking padatnya kegiatannya. Boleh tahu alasannya Pak, kok mau sampai melakukan itu loh Pak? Ya, alasannya ya menurut saya secara pribadi hidupnya harus bermanfaat bagi orang lain. Luar biasa. Terus Pak? Kalau hidup ini sudah bisa bermanfaat kepada orang lain, insya Allah hidup kita akan nyaman. Oke. Yakin dengan menolong agamanya Allah, kita akan ditolong. Oke, luar biasa. Sedikit aja sudah bisa menjelaskan ya sahabat Indonesia. Oke, berikutnya begini. Ini siapa yang mau jawab nih? Kita kan juga kepingin tahu, karena sejak di awal tadi saya opening, saya menyampaikan ke mereka semua nih Pak, bahwa kegiatan keluarga besar Bapak ini ada begitu banyak. Tadi pun mereka juga melihat, ya kan, apa yang diberikan oleh hasil dari ini, uang koin itu kepada anak-anak yatim ya, itu mereka sudah melihat tuh di video di awal tuh. Juga kita kan tapi melihat itu ada kayak bangunan sekolah itu Pak ya. Iya. Terus ada masjid, itu bisa diceritakan Pak. Ceritanya bagaimana itu? Awal cerita dari merambahnya ke MI atau sekolah itu. Iya, tadi koin sudah diceritakan tuh sama Bu Umi kan. Nah, Ketika buka kaleng itu kok di luar prediksi saya. maksudnya di luar prediksinya gimana? Saya kira kalau dari koin 100 rupiah Ya. dalam 1 bulan dapat 10.000 itu sudah banyak. Oh ya. Ya, tapi ternyata ada yang sampai 60. Karena isinya Iya, 50.000 100 ada ya? ada 100. Luar biasa. Oke. Nah, Terus dari situ akhirnya saya punya pengembangan kegiatan ini untuk gedung sekolah MI yang kebetulan istri saya ngajar di situ. sebentar. Apa ada anu ya? Kalau gedung sekolah biasanya kan ada bantuan begitu, Bu? Cuman enggak, kalau di gedung sekolah itu bantuannya kalau untuk swasta itu enggak seperti negeri Pak. Oke. Oke, jadi dibagi betul itu enggak 5 tahun sekali dapat, enggak, jarang sekali dapat. Oh, saya lihat tadi berarti budget yang lebih tadi itu digunakan untuk pengembangan ya? Iya. Pengembangan gedung. Misalkan ingin lebih besar lagi seperti itu ya, Pak? Oke, terus Pak. Dari isi yang banyak itu, saya menyarankan kepada donatur, alangkah lebih baiknya kalau kita itu 1 minggu sekali ya, setiap hari Jumat niatkan untuk pendidikan, kegiatan fasilitas pendidikan gedung, jadi yang masih sangat kurang untuk proses belajar mengajar. Oke, sebentar Pak. Kami yang kepingin tahu juga begini. Tadi Bu Umi menjelaskan ya, diawali dari keluarga dulu, adik-adik, keluarganya adik-adik. Terus pertanyaan kami begini, kan kami akhirnya juga tahu tuh, berkembangnya jadi begitu banyak orang yang ikut. Boleh tahu sampai ada berapa yang terlibat akhirnya sekarang ini, saat ini? Sekarang itu 100 kaleng lebih yang di masyarakat. Luar biasa, 100 kaleng lebih. Terus itu 100 kaleng lebih itu melibatkan cuman orang-orang sekitar sini saja atau sampai ke RT lain, Pak? Tidak ada batasan, siapapun yang mau ikut. Ya itu kita- Terus bagaimana penyampaiannya Bapak, bagaimana kok bisa sampai orang agak jauh ikut? ya, dari mulut ke mulut itu tadi. Ketok Oh, tulang. luar Nah, biasa. ya. Begitu ya? Seperti anak yatim yang disantuni tidak hanya di lingkungan saya sendiri, Ya. yang di lingkungan desa lain ada kalengnya, ya situ ya kita data. Oke. Tadi Pak, tentunya kita semua kan juga melihat ya di video itu, sahabat Top Indonesia, sungguh luar biasa. Jadi
aturannya juga begini ya. Saya melihat itu begitu sampean datang ke tempat donatur, itu rupanya sampean juga menghitung di tempat donatur itu ya. Iya, iya. Iya kan? Sampean menghitungnya di tempat donatur, terus di setiap kaleng itu ada tulisan sampean tanggal sekarang ini setornya segini. Jadi transparan sekali ya. Luar biasa. Seperti itu ya, Pak. Iya. Jadi menghitungnya di sana, terus ditulisi sama sampean, terus kaleng ditinggal. Iya. Betul. Oke. Dan itu 1 bulan sekali dibuka. Kalengnya ada berapa macam, Bu? Karena Bapak tadi sempat ngomong juga, untuk MI, apakah ada kaleng sendiri atau jadi satu? Untuk kaleng MI awalnya juga saya sediakan sendiri. Oke. Khusus untuk 1 minggu setiap hari Jumat saja. Ya, yang tadi itu ya. Tapi ada juga yang minta nggak usah, saya cukup 1 kaleng saja biar nggak repot-repot Oke. di uang. Yes, Pak Toha ikut aja ya? Iya, ikut saja. Oke. Luar biasa Pak, akhirnya berkembang jadi 100. Akhirnya setelah tadi untuk anak yatim, terus untuk MI, apa ada lagi Pak? Untuk apa uang hasil koin ini? Untuk pengembangan untuk sementara masih sampai di situ. Cuma ada ide yang lain ketika pandemi kemarin itu Ya, membagikan apa ya, sayur mayur untuk ibu-ibu yang ikut kajian di dalam masjid. sayur mayur bagaimana? Maksudnya? Ya, sayur mayur yang untuk dimasak di rumah itu kita bagikan ketika datang Setiap hari atau setiap minggu seminggu ya? setiap kajian, jadi Selasa pagi dan Jumat pagi. Oh, menyediakan sampai berapa bungkus itu Bu? Kami menyediakan kalau untuk sayuran itu 30 sampai 40. Oke. 50 lah kurang lebih. Jadi kalau yang bapak-bapak itu boleh ngambil, boleh enggak. Kalau untuk yang ibu, karena yang ikut kajian itu bapak dan ibu banyak sekali, jadi yang ibu-ibu di samping dikasih nasi bungkus juga dikasih sayuran. Iya. Untuk dimasak hari itu ya? Oke. Oke, luar biasa. Dan itu dari hasil uang koin? Bukan. Kalau sayuran itu bukan dari uang koin. Kalau Dari? sayur sama nasi itu dari kami. Oke, oh luar biasa. Dengan tujuan biar ada lebih banyak orang lagi yang bersemangat untuk datang ke masjid itu ya Pak? Iya. Luar biasa, luar biasa. Oke, terus kita juga melihat tuh masjid di video tuh, sahabat Indonesia tentunya juga melihat. Apa ada kaitannya dengan koin itu? Oke. Pengembangan dari Oke. kegiatan saya. Oke. Berarti yang saya lihat masjid itu, kita semua lihat itu upaya dari Pak Toha untuk menggerakkan orang-orang terlibat dalam pembangunan itu ya Pak? Kebetulan saya itu cuma dipercaya untuk menangani pembangunannya. Oke. Jadi, pembangunan itu dipercaya kepada saya, ya saya semampu mungkin bagaimana masjid itu bisa terselesaikan. Terus boleh tahu Pak, Ya, sumber dananya? sumber dana, Bangun masjid tentunya bukan biaya yang sedikit. sumber dana dari pembangunan masjid ya dari lingkungan dan juga dari donatur yang dari saudara yang kerja di luar kota, ada yang di luar negeri. Yang jelas pembangunan masjid itu berawal dari iuran lingkungan. Oke. Iuran lingkungan. Iuran lingkungan, juga ada donatur-donatur, seperti itu ya. Ya. Dan Pak Toha ini kebetulan, sahabat Indonesia, punya keahlian dalam hal pertukangan ya Pak. Saya pikir seorang insinyur, arsitek, teknik sipil seperti itu, ternyata enggak. Lulusan STM ya Pak, STM. tapi punya kemampuan dalam hal membangun. Bahkan menurut info yang kami dapat, bangunan sekolah MI itu juga Pak Toha ini terlibat ya Bu ya. Iya. Enggak ada bayarannya lagi. Ya.
Luar biasa. Oke, baik. Rupanya tadi sudah Pak Toha ini sempat kasih sedikit-sedikit kegiatan lain selain yang melibatkan masyarakat tadi ya. Tapi kami ini juga dengar info nih, rupanya Ibu ini juga selain guru, terus inisiator dari Kaleng Koin. Rupanya ada kegiatan yang lain juga, kita semua juga melihat itu di video. Ada kegiatan apa di rumah ini, Bu? Kalau setiap sore sampai malam itu, karena betul kita bikin janji sama beliau-beliau berdua ini sungguh harus padat sekali jadwalnya. Mungkin bisa dijelaskan, Bu, karena kita semua melihat tuh ada kegiatan rupanya di rumah ini setiap hari ya, Bu ya? Iya, setiap hari. Bisa dijelaskan ngajarin apa itu, Bu? Untuk kegiatan siang hari, mulai siang hari, kalau pagi kan saya ngajar di sekolah, jadi mulai jam 2 Pak. Mulai jam 2 itu rumah saya ini saya pergunakan untuk membaca Al-Quran. Jadi belajar di sini, belajar ngaji. Ya. Diawali jam 2, mulai jam 2, malamnya juga kami punya kegiatan, yaitu belajar bersama ibu-ibu. Uniknya lagi yang belajar ke sini itu mbah-mbah. Oke. Jadi ibu-ibu Manula yang beliau-beliau ini adalah buta huruf Al-Quran. Jadi buta huruf Al-Quran, belum mengenal sama sekali huruf hijaiyah. Jadi kami mengajak beliau-beliau, ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh itu untuk belajar membaca Al-Quran. Alhamdulillah hasilnya lumayan bagus, beliau semangat-semangat. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Oke. Untuk belajar Al-Quran. Jadi saya sudah membuktikan banyak sekali ibu-ibu, mbah-mbah yang tadinya berangkatnya 0, tidak mengenal sama sekali huruf Al-Quran, sekarang sudah bisa membaca Al-Quran. Bahkan ada 2 kelas yang sudah khotam sampai juz 30. Oke, luar biasa. Dan tentunya sahabat Indonesia, tidak ada kata terlambat untuk belajar, betul. Cuman yang dibutuhkan seorang inisiator yang mau memberi pelajaran untuk mereka tentunya ya, Bu ya. Semoga kita semua nanti yang melihat video ini bisa terinspirasi dan juga mulai mau mencontoh dan menerapkannya di lingkungan kita masing-masing, seperti itu. Terus begini, seperti biasa di akhir kita berbincang-bincang itu saya selalu memberi kesempatan kepada narasumber itu untuk memberikan pesan. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan. Dari siapa dulu nih? Dari Mbaknya? Tidak ada? Tidak ada? Oke, dari siapa dulu, Bapak atau Ibu? Mungkin ada pesan yang mau disampaikan, Bu, buat sahabat Indonesia. Baik, sahabat Indonesia, pesan yang saya sampaikan yaitu apa yang saya lakukan ini mudah-mudahan besok ditiru untuk anak cucu saya dan untuk semua masyarakat umum. Kemudian yang terpenting adalah yakinlah dengan janji Allah. Oke. Yakinlah dengan janji Allah. Kita manusia kurang yakin dengan janji Allah. Siapa yang menanam kebaikan pasti akan menuai hasilnya. Seperti itu ya, Bu. Ya, seperti itu. Oke, luar biasa. Dari Bapak, mungkin ada, Pak? Buat sahabat-sahabat OB, apa yang saya lakukan ini bukan semata-mata saya itu ingin dikenal banyak orang, tidak. Tapi niatan saya hanya satu, uswatun hasanah, ya, contoh yang baik. Dan harapan saya mudah-mudahan sahabat-sahabat OB ini bisa, atau yang lainnya bisa mencontoh lah, atau barangkali bisa mengadakan kegiatan yang seperti ini. Karena menurut saya hidup ini harus bermanfaat bagi orang lain, harus bermanfaat bagi orang lain, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain.
Oke, luar biasa Bapak, luar biasa. Luar biasa. Sahabat OP Indonesia, ungkapan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit pastinya sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Dan ungkapan tersebut tepat sekali menggambarkan apa-apa yang dilakukan oleh keluarga besar Bapak Toha yang luar biasa ini. Sebuah gerakan yang sederhana tapi membawa dampak yang luar biasa bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan kita pun bisa melibatkan anak-anak dalam kebaikan ini, memberi pembelajaran kepada mereka sejak dini, agar mereka nantinya mempunyai empati, peduli, dan mau berbagi dengan orang lain. Jadi, bagi Anda semua yang sudah menjadi orang tua, yuk kita mulai ajarkan kepada anak-anak kita sejak dini, agar mereka mau peduli dan mempunyai empati kepada orang lain. Dan bagi Anda yang belum dikaruniai anak atau masih single misalnya, tentunya harapan dari kami semua, dari OP Indonesia dan juga Bapak Toha ya Pak, kami semua tentunya berharap kepada Anda semua untuk bisa menjadi duta-duta kebaikan bagi lingkungan Anda masing-masing. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Salam optimis dan salam OP Indonesia.